ini belajar dari mana? Ajaran apa itu? Ajaran apa itu? Ajaran apa itu? Tuhan murka terhadap Iya, dosa. Bapak belajar di mana? Bapak siapa yang ngajarin Bapak? Pak Bobi, Kitab bentar suci dulu, kan Pak. menjelaskan seperti itu. Bagaimana? Iya, kitab suci menjelaskan di mana bahwa Allah Bapa menghukum Yesus untuk menanggung dosa umat manusia. Di mana itu? Ya, kan dijelaskan. Mak gak jangan ikut diskusi. Dia sebagai anak tunggal. Dia anak tunggal loh. Bagaimana Iya, maksudnya ayat mana kami bisa baca ternyata Allah Bapa itu murka menanggung dosa itu kepada Tuhan Yesus untuk menanggung dosa kita umat manusia. Di mana ayat? Bukan. Jadi kemudian dosa. Jadi kalau Anda baca di Gimana, Yesaya gimana? pasal 53, coba baca. Coba Pak baca, coba baca. Coba baca. Saya tinggal kitab, coba baca. Coba baca. Tapi aku sudah dapat Pak Roma. Jadi kan sudah dapat penjelasan Bapak sudah dapat. Jadi karena Tuhan kita kan 3 oknum. Jadi ada Bapak tinggal di sorga, tapi anaknya Tuhan Yesus ke bumi jadi manusia, dibuat jadi tumbal dan dihukum. Jadi Bapak menghukum anak ini ya, Bapak menghukum Nah, Tuhan begini, Yesus. begini. Murka. Ya, Yesaya 53 ya. Menghukum manusia. Yesaya 53 nih. Yesaya 53 ya. Oh itu kami Tritunggal memang nih, Mak. Enggak. Jauh Yesaya Tuhan. 53. Saya bacakan dulu ya. Yesaya 53 ayat ketiga nih mulai ini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya kan? Jadi gini dia. Hukuman yang seharusnya ditimpakan Dia take kepada over. kita. Ya. Dia gantikan kan? Digantikan oleh Yesus sendiri, sehingga gini. Jadi Tapi kan gambarannya gini Bang, aku dosa- kan jadi berpikir gini Bang Roma, kan? Misalnya akulah bapak kan Bang, akulah bapak, adalah anakku yang kusayangi ini kan, namanya Kiel, ya kan? Oke lah aku sayang sama dunia ini Bang. Tapi masa aku buat anakku jadi tumbal Bang untuk menyelamatkan dunia ini? Jadi pada saat anakku itu disalib Bang, dicambuk 39, aku bapaknya dia lagi nih Bang ya. Mantap anakku, keren anakku, gitu Bang. Kan nggak enak, bapak yang jahat lah itu Bang, bapaknya Yesus itu jadi bahkan Bang. Oke. Nah itu kan Pandangan manusia. pandangan manusia. Oke. Tetapi begini, kalau pandangan kitab suci itu seperti ini. Jadi Allah kan, kalau asumsi dasarnya kan begini, Allah kan ingin mengkomunikasikan dirinya, kehendaknya, maksud dan cara dia menyelamatkan manusia dengan apa? Dengan bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Sehingga terkadang banyak penjelasan-penjelasan di kitab suci itu memakai terminologi, ya. Terminologi seperti anak tunggal, ya. Jadi bagaimana Bapa yang penuh kasih tetapi sekaligus penuh murka mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kita bisa akhirnya mencoba menyelami bagaimana besarnya pengorbanan Allah Bapa kepada kita manusia, sampai-sampai anaknya yang tunggal, tidak ada yang lain, satu-satunya diberikan kepada kita. Dan ketika anak tunggal ini kemudian memikul dosa manusia, Bapa ini tidak sungkan-sungkan untuk tetap memurkai anaknya yang tunggal ini. Nah gitu loh. Jadi implikasi dari sini sebenarnya adalah bagaimana kita manusia ya yang melakukan dosa, jangan kira bahwa Tuhan jangan pernah kamu merasa istimewa. Kamu yang berdosa tetapi kamu mendapat keistimewaan untuk tidak dimurkai Allah. Tidak, ya. Siapapun dia, pasti Tuhan murkai ketika hubungannya dengan Bapak menumbalkan anak ini kayak mana Bang? Iya, ketika saya Tritunggal Bang ya, tapi Tritunggal ketika dosa itu ditimpakan kepada Yesus, maka sekalipun dia anak tunggal Allah, tetap bahwa murka Tuhan tetap ditimpakan kepada dia.
Tapi kalau kayak gitu kan, Bang. Bang, sebentar, Bang. Ini kan jadi sebenarnya juru selamat Maka- kita siapanya, Bang? Iya, maka begini. Ya, sebentar, Bang, sebentar. Bukan sebentar. kehendakku Saya- yang jadi, tetapi Iya. kehendak. Jadi ini Ah. menggambarkan tentang betapa mengerikannya dosa itu dan betapa Iya. Tuhan sangat Artinya benci kan terhadap dosa. tidak selalu sama berarti kehendaknya kan? Nah, memang begini. Oke, bukan tapi tetap di situ dulu. Ini supaya lebih ini, Bang. Jadi sebenarnya juru selamat kita siapanya, Bang? juru selamat itu Tuhan Yesus. Yesus atau Bapak itu? Yang mana yang juru selamat kita? Bukan Bapak ya, Bang? Bapak nggak juru selamat berarti ya? Menurut kita Enggak. Tritunggal? Dalam konteks pengkomunikasian karya keselamatan kepada kita manusia, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, juru selamat itu adalah Yesus, tertuju Bukan kepada Bapak. Yesus gitu loh. Bukan Bapak ya, Bang? Oh, Dalam Bapak konteks bukan juru pengkomunikasian. selamat. Jadi, bentar, Bukan. Bogi. Bentar. Oh, Iya. Jadi Bapak itu, siapa Bapak kita itu, Bang? Namanya siapa tuh? Lupa aku. Kalau kita Tritunggal, siapa nama Bapak Tuhan Yesus itu? Bapak Jadi Tuhan begini, dalam Yesus. konteks siapa, kitab suci, siapa namanya, Bang? Supaya kita tahu. nggak ada Nama namanya. anak Yesus. Nggak ada namanya. Jadi begini. Bapaknya dalam- Tuhan Yesus nggak ada namanya? Iya, iya dia kan disebut Bapa doang. Oh, tapi kan Jadi Tuhan begini. Yesus bilang, Bang. Mengajarkan doa Bapa kami. Begini, maka saya jelaskan. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus kan mengajarkan, dikuduskanlah namamu. Masa nggak punya nama? Kayak mana ya, Bang? Bang, janganlah bohongi aku, Bang. Awam jadi Nama- yang bohong pula. Nama enggak seperti itu. Dikuduskanlah namamu maksudnya jangan sampai dicemarkan tentang Tuhan itu gitu loh. Iya, berarti kan ada namanya kan, Bang? Namanya sendiri nggak ada sebenarnya. Oke. Oh, nggak ada namanya ya? Adapun namanya Tuhan berikan kepada Musa itu lebih kepada kepentingan kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi Sebenarnya- misalnya gini, Bang. Kan misalnya pertama Bang. kali di Tuhan dalam bilang di dalam Yesaya 42 ayat 8, Bang. Aku kritis ini, Bang ya. Agak kritis, tapi Abang ajar-ajarin lah ya. Yesaya 42 ayat 8, itu kan jelas, Bang, Tuhan bilang. Ya, ini namanya Yesaya 42 ayat 8. Ya, ini kan jelas Tuhan bilang namanya nih, Bang. Namanya. Ya. Nih, ya kalau di ini kan diambil ILT misalnya dalam original teksnya juga, akulah Yod-Heh-Vav, ini ditambahin ikutnya, itulah namaku.